kita ke berita yang pertama, di mana militer Israel IDF mengatakan telah menyerang kompleks intelijen Hizbullah di Beirut pada hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Hal ini terjadi saat Tel Aviv terus menyerbu sel-sel kelompok itu di Lebanon. Mengutip Russia Today, IDF dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa serangan itu dilakukan dengan jet-jet tempur milik mereka. Mereka mengklaim bahwa selain kompleks intelijen, ada juga pusat-pusat komando dan lokasi infrastruktur teroris yang diserang. Dalam pernyataan terpisah, IDF juga mengatakan telah melakukan penggerebekan di daerah sebuah rumah sakit di Jabalia di Gaza. Menurut IDF, Hamas telah menggunakan gedung rumah sakit tersebut sebagai pusat komando dan kendali. Serangan ini sendiri merupakan rangkaian dari serbuan besar-besaran Israel ke Lebanon yang dimulai 2 pekan lalu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan hal ini untuk menumpas milisi Hizbullah yang telah menyerang Israel dalam misi solidaritasnya terhadap kelompok Hamas di Gaza yang juga saat ini telah digempur oleh Tel Aviv. Kita beralih ke berita selanjutnya di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali tersungkur hari ini. Sentimen negatif khususnya yang datang dari eksternal memberikan tekanan bagi mata uang Garuda. Dilansir dari Refinitiv, rupiah ditutup ambruk 1,26% atau di level 15.675 per dolar Amerika Serikat. Rupiah semakin mendekati level 15.700. Hal ini menandakan rupiah mengalami depresiasi selama 6 hari beruntun atau sejak 30 September 2024. Berbagai faktor telah menyebabkan rupiah jatuh seperti ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel, stimulus besar dari China, lonjakan indeks dolar AS, dan keluarnya aliran dana asing dari Indonesia. Adapun memanasnya daerah Timur Tengah tampak terus berlanjut setelah calon Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan tak terduga. Ia menegaskan Israel harus melakukan serangan terhadap fasilitas nuklir di Iran sebagai balasan serangan rudal yang dilakukan Teheran. Di sisi lain, indeks dolar menguat sejak 30 September 2024 hingga 4 Oktober 2024. Ya, Deputi 3, Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian Edi Priyono mengungkapkan data-data penurunan produksi beras di dalam negeri. Hal ini menjadi ironis di tengah upaya pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Hal itu disampaikan dalam seminar nasional evaluasi 1 dekade pemerintahan Jokowi yang ditayangkan kanal YouTube Indef, Kamis 3 Oktober 2024. Kondisi semakin berkurangnya luas tanah menjadi semakin berat karena produktivitas yang cenderung stagnan. Kebutuhan beras nasional diperkirakan berkisar 30-an juta ton setahun, sementara produksi sekitar 31-an juta ton. Kondisi inilah yang membuat surplus beras di dalam negeri semakin menipis. Meskipun Edi menyebut masih ada pihak yang tak percaya RI bisa surplus beras, padahal BPS sudah menggunakan metode baru yang lebih baik, yaitu kerangka survei area atau KSA. Ya, dan berita terpopuler terakhir di cnbcindonesia.com, di mana adik Presiden terpilih Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo mengungkapkan telah ditunjuk kakaknya untuk mengurus kebijakan perumahan untuk pemerintahan 5 tahun ke depan. Ia mengaku ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan yang akan membidani kembali lahirnya Kementerian Perumahan di era Prabowo. Namun ia mengatakan enggan ditunjuk oleh Prabowo sebagai Menteri Perumahan ke depan. Hashim menjelaskan kementerian ini akan dibentuk Prabowo karena program Presiden Joko Widodo untuk membangun 1 juta unit rumah per tahun tidak pernah tercapai. Realisasinya menurut dia hanya mencapai 200.000 rumah tiap tahunnya. Sementara itu saat ini setidaknya ada 10,7 juta orang yang masih antri untuk memiliki rumah melalui Bank BTN dan 27 juta keluarga sudah memiliki rumah namun sebatas rumah tidak layak huni atau RTLH. Hashim menuturkan melalui Kementerian Perumahan Prabowo menargetkan untuk membangun 2 juta unit rumah per tahunnya di pedesaan yang dikhususkan untuk diurus oleh UMKM, BUMDes hingga koperasi. Sedangkan di perkotaan targetnya 1 juta unit apartemen tiap tahun untuk para pengembang besar. Kementerian ini ia pastikan juga akan mengkonsepkan stimulus supaya pengembang lebih giat membangun rumah-rumah yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Sebab penduduk Indonesia kini enggan memiliki anak karena sulit memiliki rumah.